warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita sudah belajar tentang siklus air. Penasaran kan apa itu siklus air? Sebelum kita memasuki materi tentang siklus air, akankah baiknya jika kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu memahami proses terjadinya siklus air dengan penuh rasa ingin tahu. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi tahapan proses terjadinya siklus air dengan bernalar kritis. Tahukah kamu mengapa pakaian yang dijemur bisa menjadi kering? Kemanakah air pada pakaian tersebut? Dan tahukah kamu mengapa tanah yang basah bisa menjadi kering? Apa yang terjadi pada tanah tersebut? Atau pernahkah kalian melihat hujan turun padahal tidak sedang musim hujan? Apa yang terjadi? Tahukah kamu bahwa jemuran yang tadinya basah bisa menjadi kering, tanah yang basah bisa menjadi kering, dan hujan yang turun padahal tidak sedang musim hujan? Itu disebabkan karena adanya proses siklus air atau hidrologi. Siklus air atau hidrologi adalah gerak perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk semula. Ada 3 tahap siklus air. Yang pertama adalah tahap evaporasi, yang kedua adalah tahap kondensasi, dan yang ketiga adalah tahap presipitasi. Tahap evaporasi adalah proses penguapan yang terjadi pada air laut, air sungai, dan air danau serta badan air lainnya. Proses evaporasi dapat juga terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Ini disebut sebagai transpirasi. Transpirasi adalah pelepasan molekul air sebagai hasil dari metabolisme pada tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya adalah tahap kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud air dari gas menjadi cair. Hal ini disebut sebagai pengembunan. Tahap selanjutnya adalah tahap presipitasi. Presipitasi adalah produk dari kondensasi. Hal ini dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air. Sehingga ketika mencapai titik jenuh, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Nah adik-adik, itulah terjadinya proses siklus air. Berawal dari proses evaporasi, kondensasi, lalu turun dalam bentuk hujan. Lalu, apa yang terjadi jika tidak ada proses siklus air di muka bumi ini? Jika tidak terjadi siklus air, maka akan menyebabkan kekeringan dan kemungkinan akan menyebabkan hujan asam. Dan makhluk hidup akan mengalami kematian karena tidak tersedianya air di permukaan bumi. Jadi, siklus air memiliki manfaat. Yang pertama, menjaga ketersediaan air. Yang kedua, mendistribusikan air ke seluruh permukaan bumi. Yang ketiga, memindahkan berbagai macam mineral dan nutrisi. Yang keempat, mengatur pola cuaca dan iklim. Yang kelima, membersihkan permukaan bumi. Dan yang keenam, mendinginkan bumi. Baik adik-adik, demikian materi tentang siklus air pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya.